Kita lanjutkan untuk materi distribusi normal. Kita sudah mengerjakan 2 soal dengan 50 data ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal ketiga, yaitu menentukan persen frekuensi data yang berada pada interval. Nah, di sini diberikan 3 interval, jadi ini masing-masing poin ini itu nanti akan menghasilkan interval atau rentang. Jadi interval itu rentang ya, atau jarak. Nah, di sini yang pertama adalah ada min plus minus 1 sigma, kemudian yang kedua min plus minus 2 sigma, dan yang ketiga min plus minus 3 sigma. Min di sini adalah rata-rata. Jadi jangan bingung ya kalau saya bilang min itu maksudnya adalah rata-rata. Nah, 1 sigma ini berarti 1 dikalikan sigma, 2 sigma berarti 2 dikalikan sigma, dan 3 sigma ini 3 dikalikan sigma. Kemarin kita mendapatkan nilai minnya adalah, atau nilai rata-ratanya adalah 50 ya. Kemudian sigmanya kita kemarin berapa? Sigmanya berapa itu? Yang sudah kita hitung. 0, anggap aja 0,1 gitulah ya. Nah, berarti kan, nah ini yang pertama, saya jelaskan dulu. Plus minus di sini maksudnya apa? Plus minus di sini itu maksudnya operasi matematikanya ada 2. Yang pertama itu dikurangi dan yang kedua nanti ditambahkan. Nah, jadi kita nanti akan mendapat 2 angka, hasil dari pengurangan dan hasil dari penjumlahan. Semisal yang pertama ini kan minnya 50, kemudian sigmanya anggaplah 0,1 gitu ya. Jadi yang pertama 50 dikurangi 0,1 berarti berapa? 49,9 ya. Nah, itu kemudian 50 yang kedua, operasi yang kedua itu dijumlahkan berarti 50 ditambah 0,1 berarti 50,1. Nah, setelah kita mendapatkan 2 angka itu, nah 2 angka itulah yang kita jadikan interval atau kita jadikan jaraknya, rentangnya. Berarti pada rentang pertama atau interval pertama ini nilainya adalah 49,9 sampai 50,1 gitu ya. Jadi paham ya. Nah, kalau kita sudah menentukan intervalnya ini, kita akan cari dari rentang 49,9 sampai 50,1 itu ada berapa sih datanya yang masuk dalam frekuensi itu. Nah, data yang dimaksud adalah data ke-50 data ini. Nah, ini kan datanya banyak banget nih, 50. Nah, akan kita sederhanakan dengan interval tadi. Interval yang pertama bernilai 49,9 sampai 50,1. Dari 50 data ini, berapa sih yang masuk dalam interval 49,9 sampai 50,1? Nah, gitu. Jadi, nanti ada berapa sih datanya yang masuk ke dalam masing-masing interval ini. Nah, kalau sudah ketemu banyaknya data, nanti akan kita hitung juga berapa sih persenannya. Nah, misal di interval pertama ini ada 6 datanya. Oh, 6. 6 data itu berapa persen dari 50? Seperti itu. Jadi maksud soal yang ketiga itu seperti itu. Nah, kemudian akan saya berikan contoh satu saja ya, tadi kan sudah. Kalau kalian bingung, ini saya contohkan. Tapi sebelum ke situ, saya mau kita sama-sama menghitung atau mencari tahu, ini masih data, ini saya menggunakan data yang 50 itu ya. Ini pengerjaan saya yang tadi juga masih di halaman yang sama. Nah, kita akan cari tahu nilai minimum dan maksimumnya. Nilai minimum dan maksimum dari 50 data ini. Nah, ini saya geser dulu rumusnya. Oke, saya geser, kemudian untuk mencari nilai minimum dan maksimumnya, itu bisa kita gunakan fungsi ini. Minimal atau nilai minimumnya atau nilai terkecilnya itu memiliki fungsi min. MIN, kemudian kurung buka. Silakan kalian blok 50 data. Boleh dari yang kolom ini boleh, atau dari yang baris di atas itu juga boleh. Nah, ini sudah diblok.
lalu kurung tutup dan enter. Oh, ternyata nilai minimumnya adalah 0,46. Oke ya, 0,46. Kemudian sebentar, saya kasih judul dulu. Saya pindahkan dulu. Oke, ini nilai minimum, min gitu ya. Kemudian maksimumnya, kita cari nilai maksimumnya atau nilai paling tinggi atau nilai paling besar. Kalau tadi min, sekarang fungsinya adalah max. Nah, maksimum. Kemudian silakan blok ke 50 data. Oke ya, max, kemudian kurung tutup. Oh, ternyata nilainya adalah 0,53. Jadi sekarang kita tahu nilai paling kecilnya adalah 0,46 dan nilai tertingginya adalah 0,53. Oke, kalau setelah kita menentukan nilai minimum dan maksimumnya, sekarang kita membuat ini dulu, XI. XI ini adalah data-data dari nilai minimum dan maksimum yang akan saya urutkan ke bawah. Jadi ada 0,46, kemudian 0,47, dan seterusnya sampai 0,53. Nah, kalau kalian pengen gampang, ini sebenarnya bisa ditarik. Jadi caranya adalah silakan kalian blok dua sel ini lalu drag ke bawah sampai 0,53 seperti ini. Nah, kan langsung keluar sendiri kan. Kemudian setelah itu kita akan membuat interval. Intervalnya yang pertama yang akan kita buat adalah 0,45 sampai 0,46. Nah, kenapa saya membuatnya dari 0,45 padahal nilai minimumnya 0,46? Itu karena agar kita bisa memastikan kalau 0,46 yang ada di nilai minimum ini adalah benar-benar nilai 0,460. Nah, karena kita nggak tahu kan ini 0,460 atau 0,459, makanya untuk amannya saya membuat dari 0,45 sampai dengan 0,46. Nah, kemudian kalau sudah silakan dilanjutkan. Intervalnya saya buat ini berarti jarak per intervalnya ini adalah 0,01 ya. Jadi nanti dilanjutkan sampai batas maksimumnya dengan jarak 0,01. 0,46 sampai 0,47 seterusnya gitu ya. .48 sampai 0,49, kemudian 0,49 sampai 0,50, lalu 0,50 sampai 0,51, 0,51 sampai 0,52, 0,52 sampai 0,53. Seperti ini. Kalau sudah ketemu intervalnya, sekarang kita cari frekuensinya. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu nanti adalah banyaknya data yang berada pada interval-interval ini atau pada rentang-rentang ini. Jadi, dari ke-50 data ini, kalau datanya itu dari 0,45 sampai 0,46 itu ada berapa sih? Nah, itu nanti kita akan tahu di sini. Jadi, memang patokannya tetap di 50 data ini ya. Oke, kita mulai yang pertama. Gimana cara cari frekuensinya? Cara cari frekuensi itu kalau untuk Excel ada yang namanya fungsi frekuensi. Ini seperti ini. Frekuensi ini. Nah, kemudian di sini ada data array ya. Data array ini adalah populasi yang akan kita cari masing-masing datanya itu. Nah, karena di sini populasinya ada 50 data, silahkan kalian blok 50 data ini, boleh yang dalam bentuk kolom atau yang dalam bentuk garis di atasnya sama. Kemudian ini. Kemudian di sini ada tanda ya. Di sini setelah data array ini ada tanda, kalau di tempat saya adalah titik koma. Nah, silakan tandanya itu kalian sesuaikan dengan yang ada di komputer masing-masing atau yang ada di laptop masing-masing. Kalau sudah, kita isikan bins array. Bins array-nya ini adalah data yang akan kita cari frekuensinya.
Nah, dalam satu interval ini kan ada dua ya, ada dua angka dari 0,45 sampai 0,46. Nah, Pins array ini yang akan kita isikan di sini adalah batas atas dari interval tersebut. Nah, batas atasnya kan 0,46 nih. Nah, silakan langsung saja diklik sini. Kalau sudah, kurung tutup. Nah, kalau ini kan kita baru mendapatkan satu frekuensi dari satu data yang batas atas atau yang 0,46. Nah, terus yang 0,45-nya carinya gimana? Itu langsung bisa kita cari di sini. Ini berarti kalau sudah begini langsung saja dikurangkan dengan frekuensi lagi. Nah, frekuensi yang kedua inilah yang akan kita pakai untuk menghitung banyaknya data di batas bawah. Nah, tetap ya data array-nya di 50 data ini sama. Kemudian titik koma, silakan nanti tandanya menyesuaikan. Pins array-nya berarti sekarang yang batas bawah, batas bawahnya 0,45. Oh, maaf, aduh, 0,45. Nah, kemudian ini, oke, oh ternyata 1. Nah, ternyata hasilnya adalah 1. Oke, kalau sudah ketemu frekuensinya untuk yang interval pertama, silakan kalian cari untuk interval yang lain. Kemudian, nah kalau sudah nih ya, nanti kalian cari sendiri frekuensinya sampai terakhir sini. Kalau sudah, silakan ini frekuensi ini dijadikan dalam bentuk persen. Gimana caranya? Nah, kalau persen itu kan berarti banyaknya data ini itu ada, kalau di dalam 50 data itu ada berapa persen gitu kan. Nah, berarti tinggal ini data ini dibagi dengan banyaknya keseluruhan data lalu dikalikan 100. Nah, hasilnya adalah 2. Oh, jadi ternyata ada satu data di interval 0,45 sampai 0,46. Berarti kalau satu data, dia kalau dalam bentuk persen jadinya 2. Nah, satu data ini yang mana? Berarti yang 0,46 ini. Nah, ini kan minimumnya. Ternyata nilai minimumnya adalah 0,460. Nah, ini ya. Nah, silakan nanti kalian teruskan sendiri sampai bawah. Kalau sudah, nanti ini langsung saja saya teruskan di sini ya. Jadi kalau sudah prinsip ini nanti, silahkan kalian pakai untuk menjawab soal ini. Nah, yang ketiga ini kan. Nah, ini tadi ada min plus minus 1 sigma, min plus minus 2 sigma, dan min plus minus 3 sigma. Nah, kalau di sini kan dia intervalnya sudah ditentukan ya. Ada min plus minus 1 sigma, min plus minus 2 sigma, dan min plus minus 3 sigma. Kalau intervalnya sudah ditentukan, kalian tidak perlu lagi mencari nilai minimum dan maksimumnya. Jadi, nilai minimum dan maksimum itu kalian cari jika intervalnya belum ditentukan. Jadi kalian nanti menentukan sendiri intervalnya. Kalau sudah ditentukan seperti ini ya kalian nggak perlu mencari nilai minimum dan maksimumnya. Nah, oke ya. Ini kita cari yang pertama, min plus minus 1 sigma. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau plus minus di sini ini maksudnya adalah pengoperasian matematika, yaitu dikurangi dan dijumlahkan. Berarti rata-rata dikurangi 1 sigma, rata-rata dijumlahkan 1 sigma. Itu nanti kan menghasilkan 2 angka. Nah, 2 angka inilah nanti yang akan menjadi batas bawah dan batas atas pada interval ini. Batas bawah itu berarti hasil dari pengurangan, sedangkan batas atas itu hasil dari penjumlahan. Oke, saya contohkan di sini masih menggunakan data yang 50 itu. Nah, ini min plus minus 1 sigma, intervalnya berarti kan kita cari dulu batas bawahnya. Batas bawah berarti dia dikurangi, rata-rata dikurangi 1 sigma. Oke, sama dengan dulu, jangan lupa. Nah, sama dengan kemudian rata-ratanya berapa kita kemarin? Oh, rata-ratanya 0,4998. Nggak usah bingung kenapa kok jadi 4998, itu karena saya increase desimalnya. Nah, kalau sudah dikurangi dengan sigmanya. Sigmanya berapa tadi? Sigmanya tadi adalah 0,0163. Kalau sudah, bisa di enter. Oh, ternyata 0,48. Nah, kemudian intervalnya kita
ini min plus minus 1 sigma ini ya. Jadi plus minus itu kalian bisa cari di simbol. Di sini sudah ada plus minusnya. Fontnya Cambria Matte. Nih nomor nih. Kemudian sigmanya juga ada di simbol sini. Kalau sudah di insert gitu ya. Nah, interval yang pertama itu kan minnya kemarin adalah nih, rata-rata kita kemarin kan 0,50. Kemudian sigmanya atau standar deviasinya adalah 0,0163. Nah, berarti tinggal kita bikin saja, dibuat saja. Nah, ini kan intervalnya yang pertama, ini interval ya. Seperti ini. Nah, ini intervalnya. Karena di sini ada plus minus, berarti kan tadi seperti yang sudah saya bilang, plus minus itu ada dua operasi matematika, berarti rata-rata dikurangi standar deviasi sama dengan, nah ini hasilnya adalah 0,48. Kemudian interval yang berikutnya atau rentang yang sebelah nilai terbesarnya pada satu interval ini adalah rata-rata ditambah ya, kalian bisa lihat dari sini, dari tulisan di atas ini, ditambah dengan sigma, berarti hasilnya adalah 0,52. Jadi interval pertama itu saya besarkan ya. Interval pertama itu adalah 0,48 sampai 0,52. Jadi nggak usah dibuat seperti ini, tidak apa-apa, asal dibuat langsung di masing-masing sel ini boleh. Yang terpenting kalian paham maksudnya 0,48, 0,52 itu apa. Jadi membacanya adalah interval yang pertama itu adalah 0,48 sampai 0,52, di mana 0,48-nya ini adalah nilai terkecil dalam interval pertama, dan 0,52 ini adalah nilai terbesar dari interval yang pertama ini. Kalau sudah, kita cari frekuensinya. Saya juduli ya, saya kasih judul seperti ini, frekuensi. Kemudian seperti tadi, frekuensi data array-nya silakan diisikan. Ini kan kita mau mencari dari 50 data itu ya. Kita mencari frekuensi data pada 50 data tadi. Kemudian titik koma kalau tempat saya bins array berarti nih dari nilai terbesarnya dalam satu interval. Kemudian dikurangi frekuensi lagi, data array-nya diisikan nilai 50 data ke 50 data. Oke, kalau sudah titik koma, jadi silakan tandanya sesuaikan dengan komputer masing-masing. Bins array dari nilai terkecilnya. Oh, nih. Oke, kemudian ternyata ada 33 data yang masuk dalam interval 0,48 sampai 0,52. Nah, kalau sudah ketemu frekuensinya, kita cari persenannya. Persenannya berapa? Berarti kan tinggal 33 dibagi banyaknya data. Banyaknya data berapa? 50 dikalikan 100. Nah, dikalikan 100, 40%. Hasilnya adalah 66. Oke, kenapa 6? Ini, oh ya, harusnya 66 ya. Silakan ini pastikan kalian menggunakan number. Nah, number seperti ini. Kemudian sebentar. Tiga. Oh, ini saya kelebihan 5 nolnya 1. Oke. Jadi 66%. Tuh, jadi pada interval pertama ternyata ada 66% data yang masuk pada interval pertama. Nah, untuk interval selanjutnya, min plus minus 2 sigma dan min plus minus 3 sigmanya silahkan dicari sendiri. Dan kemudian carilah frekuensi dan persenannya. Seperti itu ya. Caranya sama seperti tadi. Oh ya, saya lupa. Ada satu hal yang belum saya sampaikan. Ini kan
Kalau ini kan kalian sudah dikasih tahu ya. Oh, ini datanya ada 50. Oh, datanya 50. Nah, nanti suatu saat kalau misalnya kalian menemukan data yang lebih dari 50, apakah kalian akan menghitungnya satu-satu? Kalau ditanya, berapa sih ini datanya, jumlah datanya, banyaknya datanya ada berapa sih? Nah, nggak mungkin kan kalian menghitung satu-satu. Nah, ada cara cepatnya. Kita punya fungsi yang namanya ini. Saya tuliskan di sini saja ya. Jadi untuk mencari banyaknya data, itu adalah, ini kan N. Saya tuliskan N. N itu adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data itu silakan kalian cari dengan fungsi sama dengan count, count, kemudian blok 50 data. Ya ini soalnya nih. Count. Oke, dan akan ketemu hasilnya 50. Ini kalau misalnya suatu saat nanti jika kalian mendapatkan data-data dan nggak tahu berapa jumlahnya, berapa banyaknya, silahkan kalian menggunakan fungsi count yang nanti akan keluar berapa banyaknya data yang data punya kalian itu, gitu ya. Nah, ini seperti itu. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Nanti kalau sudah selesai, filenya dikirim lagi ke email saya. Gitu ya. Terima kasih.